Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Kisah Sapapatia. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Materi ini membahas cara jaringan mencegah looping agar komunikasi data tetap stabil dan efisien. STP atau Spanning Tree Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mencegah looping pada jaringan. STP biasanya digunakan pada switch yang memiliki jalur redundan atau jalur cadangan. Fungsi STP adalah mencegah broadcast ROM, duplikasi frame, dan penurunan kinerja jaringan. Dengan STP, jaringan menjadi lebih aman dan stabil. Cara kerja STP dimulai dengan membentuk struktur seperti pohon atau tree. Kemudian, STP memilih satu switch sebagai root bright atau pusat jaringan. Setelah itu, STP menghitung jalur terbaik menuju root bright dan memblokir jalur lain yang tidak diperlukan agar tidak terjadi looping. Looping adalah kondisi ketika data berputar terus-menerus di jaringan karena adanya jalur ganda yang tidak diatur. Jika looping terjadi, jaringan bisa mengalami kemacetan dan kinerja menurun. Karena itu, STP sangat penting untuk mencegah terjadinya looping. Pada STP terdapat istilah blocking port. Blocking port adalah port yang tidak digunakan untuk mengirim atau menerima data. Port ini sengaja diblokir oleh STP untuk mencegah looping pada jaringan. Slide ini menjelaskan tentang cost atau path cost. Cost digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bright. Semakin kecil nilai cost, maka jalur tersebut dianggap lebih cepat dan lebih baik. Contohnya, 1 Gbps memiliki cost kecil, 100 Mbps sedang, dan 10 Mbps memiliki cost lebih besar. Root port adalah jalur terbaik menuju root bright. Setiap switch hanya memiliki satu root port yang digunakan sebagai jalur utama ke root bright. Root bright adalah switch utama yang menjadi pusat acuan dalam jaringan STP. Semua switch lain akan menentukan jalur terbaik menuju root bright tersebut. PV-STP atau Perfilan Spanning Tree Protocol merupakan pengembangan dari STP. PV-STP memungkinkan setiap pilan memiliki spanning tree sendiri sehingga pengaturan jaringan menjadi lebih efisien dan fleksibel. Dalam STP terdapat beberapa status port. Pertama, blocking, yaitu port tidak mengirim data dan hanya menerima BPDU. Kedua, listening, yaitu mulai memproses BPDU. Ketiga, learning, yaitu mempelajari MAC address. Keempat, forwarding, yaitu port dapat mengirim dan menerima data. Dan yang terakhir, disabled, yaitu port dalam keadaan mati. Oke teman-teman, sekarang aku akan implementasi jaringan di aplikasi Cisco pakai Tracer. Di sini aku udah membuat topologi yang terdiri dari 2 switch dan 2 PC. Aku juga sudah mengisi IP address dari 2 PC-nya. Langsung aja masuk ke switch. Yang pertama di sini kita ke mode CLI. Enable konfigurasi terminal. Hostname. Di sini aku kasih nama switch 1 aja. IP, domain, lookup. Nah, spanning. Tree. Pilan 1.
Setelah itu, konfigurasi ini ke switch yang sebelahnya. Setelah aku isi ke semua switchnya, aku langsung masuk ke PC, ke command prompt dan ping 192.168.1.2. Apakah hasilnya akan reply from walaupun tidak menggunakan spanning tree? Kita tunggu aja. Oke, di sini hasilnya request timeout dan di sini lampu dari portnya kedip-kedip karena aku tidak menggunakan atau tidak menonaktifkan spanning tree-nya tadi. Jadi sekarang aku mau menyalakan spanning tree-nya. Di sini terlihat bahwa port bus internet 111 ini alternate blocking. Jadi di sini sudah proses memblocking. Nah, di sini blockingnya. Oke, jadi ini adalah topologi yang pertama tentang looping. Jadi dia melooping dan dia memblocking. Nah, sekarang aku tadi sudah menyalakan spanning tree-nya. Sekarang aku akan cek apakah berhasil atau tidak lagi. Dan di sini hasilnya reply from. Karena aku tadi sudah menyalakan spanning tree, maka hasilnya reply from. Artinya konfigurasi aku berhasil. Sekarang aku mau lanjut topologi yang kedua. Aku akan mengisi di switch di sini ke mode CLI dalam enable konfigurasi terminal. Di sini aku pakai 3 VLAN, VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Yang satunya default, jadi tidak usah diisi di sini. Kemudian interface portnya ke mode akses.
Oke, di sini bisa kita lihat hasil dari costnya itu di sini ya. Semua hasilnya forward. Jadi tadi di sini juga aku menentukan root break, blocking port, root port, dan PVSD. Jadi di sini disekaligus-kan. Tadi blockingnya itu ada di salah satu di sini ya. Nah, ini blockingnya. Oke guys, dari topologi ini tadi kita juga udah menentukan di sini blocking portnya ada di mana, root port dan root break juga. Topologi ini juga sekaligus manipulasi tentang topologi konfigurasi perfilan spanning tree protokol. Jadi sekalian saja dengan perfilan spanning tree protokol. Makanya tadi ada VLAN-nya. Oke, lanjut saja ke topologi yang berikutnya, yaitu tentang port states sama spanning tree port bus. Oke teman-teman, di sini ada topologi untuk port states. Langsung saja di sini konfigurasi ke mode CLI to enable konfigurasi terminal spanning tree mode PVST. So spanning tree. Nah, di sini kita lihat fase internet 1 itu forward dan fase internet 2 itu adalah blocking. Sekarang aku akan ketik lagi so spanning interface fase internet 0/1. Fase internet 0/1 ini statusnya adalah forward. Sekarang lanjut kita ketik so spanning tree fase internet 0 dan hasilnya blocking. Di sini aku akan menambahkan satu switch ini untuk topologi yang port-based, isinya sama seperti konfigurasi tadi. Jadi di sini ada ratusan warning seperti ini. Kita konfigurasi switch yang kedua, interface fast internet 3. Nah, ini tuh data seperti info-info dari port 3. Jadi MAC address-nya juga udah ada di sini. Terus ini forward delay-nya 0. Dia kan for pass ya. Jadi seperti cepat gitu. Jadi dia tuh enggak delay. Lalu aku di sini mau cek juga so running config. Ini adalah spanning tree mode PVST, spanning tree mode extend system ID, dan interface fast internet di sini. Jadi ini adalah informasi-informasi yang tadi kita konfigurasi. Lanjut aja kita di sini so spanning tree summary. Nah, di sini udah disable semua. Ada satu yang enable, yaitu yang ini extended system ID. Tapi di sininya forwarding ya. Tadinya di sini blocking, jadi forwarding, dan tidak ada yang memblocking di sini. Listening tidak ada, learning tidak ada juga. Jadi topologi ini tujuannya agar switch bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya looping. Setelah itu, STP akan menghitung jalur terbaik berdasarkan cost dari dua link yang ada. Hanya satu yang akan dijadikan jalur utama atau forwarding. Sedangkan jalur lainnya akan diblokir atau blocking untuk mencegah looping. Jadi untuk word test ini, jadi ini untuk memastikan hasil konfigurasi, aku menggunakan perintah. Setelah aku selesai perintah, aku langsung show spanning tree. Dari hasil tersebut terlihat bahwa satu port itu berstatus forwarding dan satu lagi adalah blocking. Jadi switch yang pertama itu adalah blocking dan yang kedua adalah forwarding. Itu untuk konfigurasi port stage. Dan untuk port bus, dari topologi port yang ini aku udah mengaktifkan
port pass pada interface yang terhubung ke PC menggunakan perintah spanning tree port pass agar port itu langsung forwarding tanpa delay. Konfigurasi ini bertujuan untuk mempercepat koneksi pada end device. Tadi juga udah dibuktikan bahwa tadi itu nggak ada yang learning, nggak ada yang blocking, nggak ada yang listening, semuanya langsung forwarding. Jadi itu yang dinamakan dengan port pass. Jadi dia nggak ada delay sama sekali, nggak ada blocking sama sekali, dia tuh langsung aja ke forward. Oke, ini adalah topologi dari port pass dan port stage sebelum ditambahkan satu switch dan PC. Itu adalah port stage, setelah ditambahkan itu menjadi port pass dan tidak ada delay dan blocking. Oke teman-teman, ini adalah konfigurasi dari topologi looping, root write, root port, blocking port, dan perfillan spanning tree protokol. Di sini ada topologi port stage dan port pass. Kesimpulannya, STP digunakan untuk mencegah looping, menentukan jalur terbaik. Kesimpulannya, STP digunakan untuk mencegah looping, menentukan jalur terbaik, menyediakan jalur cadangan, dan membuat jaringan menjadi lebih stabil serta efisien. Sekian penjelasan dari aku mengenai Spanning Tree Protocol atau STP. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hingga akhir. Semoga materi yang dibahas dapat menambah wawasan dan pemahaman kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan dukungan dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu pada modul selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Salam belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.